Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi baru ya, terkait dengan Material Requirement Planning atau MRP. Ini banyak kita temui di berbagai macam jenis perusahaan yang menggunakan istilah MRP ya, MRP seperti ini. Jadi kalau kita bicara MRP itu apa sih? MRP atau Material Requirement Planning, kurang lebih MRP adalah satu teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas, serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan baku terhadap komponen-komponen permintaan yang saling terkait atau bergantungan, ya. Eee, Dalam definisi lain kita temukan juga MRP adalah mekanisme untuk menghitung material yang dibutuhkan, kapan diperlukan, dan berapa banyak, ya. Ini ada beberapa prasyarat dan asumsi dari MRP. Yang pertama, tersedianya jadwal induk produksi atau Master Production Schedule, yaitu satu rencana produksi yang menetapkan jumlah serta waktu suatu produk akhir harus tersedia sesuai dengan jadwal yang harus diproduksi. Jadwal induk produksi ini atau MPS ini biasanya diperoleh dari hasil peramalan kebutuhan melalui tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik, serta jadwal pemesanan produk dari pihak konsumen. Saya sudah pernah bahas saat kita belajar terkait dengan perencanaan kapasitas ya, atau kapasitas planning, di mana kita di sana belajar tentang ada agregat planning, ada MPS, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah setiap item persediaan harus mempunyai identifikasi yang khusus. Hal ini disebabkan karena biasanya MRP bekerja secara komputerisasi, di mana jumlah komponen yang harus ditangani sangat banyak. Maka pengklasifikasian atas bahan, bagian komponen, perakitan setengah jadi, dan produk akhir haruslah terdapat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kita kenal kalau di lapangan dengan stock number nih, masing-masing item harus ada stock numbernya. Kemudian yang ketiga, tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Ya, ini biasa nanti kita kaitannya dengan kita tahu untuk satu produk itu komponen apa saja ya. Kalau kita bicara spidol misalnya, spidol itu ada spidol untuk whiteboard ya. Itu ada, kalau kita beli mungkin satu dus itu isinya 12 atau 10 barangkali. Kemudian di dalam satu boxnya itu nanti ada 12 atau 10 spidol. Kemudian setiap spidol ada tutupnya, ada labelnya, lalu ada tintanya, ada kayak semacam busanya di dalam ya. Nah, itu komponen-komponennya harus di breakdown, kemudian masing-masing punya stok number sendiri dan kita tahu strukturnya ya. Mulai misalnya satu karton, kemudian satu karton terdiri dari berapa dus. Setiap satu dus terdiri mungkin ada 10 atau 12 spidol, kemudian setiap satu spidol terdiri dari komponen apa saja, kita harus tahu ya strukturnya seperti apa. Kemudian tersedia catatan tentang persediaan untuk semua item yang menyatakan status persediaan sekarang dan yang akan datang. Ini ada prasyarat dan asumsi dari perencanaan material yang dibutuhkan atau MRP. Nah, dalam sistem kira-kira seperti ini ya. MRP itu kita buat berdasarkan ada MPS atau Master Production Schedule ya. Kemudian juga kita gunakan Capacity Requirement Planning. Kemudian jika visible atau tidak visible, kita lihat kalau visible kita bisa langsung kerjakan, artinya semua sudah tersedia fasilitas dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika tidak, maka mungkin ada rencana yang lain adalah misalnya kita melakukan proses pembelian ya, lalu nanti sampai proses manufacturing dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuan dari MRP ini adalah pada dasarnya bertujuan untuk merancang satu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjatuhan ulang ya, agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar atau proses manufacturing bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi aksi ini juga sekaligus merupakan satu pegangan
untuk melakukan pembelian dan atau produksi. Jadi ini dasarnya seperti ini. Oke, ini penjelasan detailnya nanti kita bisa Anda bisa baca sendiri ya, bisa explore sendiri terkait dengan input MRP apa saja, ada jadwal induk produksi atau master production schedule, ada product structure, lalu ada status persediaan ya. Nah, ini langkah-langkahnya mulai dari netting ya, sebenarnya kebutuhan materialnya berapa banyak sih. Kemudian loading itu kuantitas pesanan sekali order kita, apakah kita bisa order dengan kuantitas berapa saja atau ada kuantitas tertentu yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan proses order ke dari vendor. Lalu offsetting yaitu perencanaan pemesanan, kapan kita mau merencanakan ya, apakah setahun 6 kali, 5 kali, 4 kali ya. Kemudian exploding merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat level yang lebih bawah dalam satu struktur produk serta di dasar atas rencana pemasaran dan seterusnya ya. Nanti outputnya apa? Outputnya berupa plan order schedule, jadi kita punya jadwal pesanan yang sudah terencana. Apalagi ada order release report, laporan pengeluaran pesanan. Apalagi ada change to planning order, perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan. Apalagi ada performance report ya, laporan penampilan suatu tampilan yang menunjukkan bahwa sistem bekerja. Ini kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Nah, ini contohnya MRP ya, contoh form MRP. Ini biasanya kalau kita nanti saat ujian kita diminta untuk mengisi bentuk seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan nanti kita harus tahu dalam proses pengisian atau perencanaan ini ya, dalam pengisian form MRP ini di antara yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita menentukan lotnya dalam MRP. Biasanya sih data yang sudah dikasih tahu, apakah lotnya disebut angkanya apakah 200 piece per order atau berdasarkan EOQ atau yang lain, atau misalnya tidak ada batasan tidak ada batasan order kuantitinya. Jadi lot ini proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal ya, optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari masing-masing periode horizon perencanaan dalam MRP ya. Ini sebenarnya nanti tidak tergantung dari kita saja sebagai pihak yang membeli produk, tapi juga kaitannya dengan produsen, kaitannya dengan supplier ya. Kita misalnya butuhnya 10, padahal suppliernya tidak bisa order 10, dia minimal 100. Nah, ini nanti harus ada yang di-adjust. Kalau memang tidak ada ketentuan batas minimal order kuantitinya, ya tentu kita akan order berdasarkan hitungan yang paling efisien ya. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya terkait dengan EOQ ya, economic order quantity, biasanya kita akan mengacu ke sana. Tapi kalau ada batasan-batasan dari supplier, tentunya harus kita kompromikan antara EOQ dan batasan-batasan dari supplier. Ini ada beberapa pendekatan ya yang tadi saya sampaikan, misalnya menyeimbangkan ongkos pesan, setup cost atau ordering cost ya, kemarin kita belajar di EOQ. Kemudian carrying cost, ini termasuk kita yang dipertimbangkan. Lalu ada jumlah pesanan tetap atau periode pemesanan yang tetap ya. Kemudian tekniknya ini ada beberapa, ada 10 paling tidak. Ada fixed order quantity, ada load for load. Kalau fixed order quantity itu pendekatannya menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas, misalnya kemampuan gudang, transportasi, kemampuan supplier dan pabrik. Lalu ada load for load. Nah, ini pendekatan menggunakan konsep atas dasar pesanan diskrit dengan mempertimbangkan minimasi dari ongkos simpan dan jumlah yang dipesan sama jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini kalau load for load ini, kalau kita butuhnya 10 ya kita bisa order 10. Kita butuhnya 12, kita bisa order 12. Lalu yang ketiga dengan list unit cost LUC. Pendekatan ini menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit perkecil, di mana jumlah pemesanan atau interval pemesanan dapat bervariasi
kemudian keputusan untuk pemesanan berdasarkan persamaan ini, perumus ini, ongkos per unit terkecil sama dengan adalah ongkos pesan per unit plus ongkos simpan per unit ya. Ini yang ketiga ya. Di antara tiga ini yang paling sering sih ada yang 1 dan 2 ya, load for load dan FOQ. Lalu ada EOQ, ada period order quantity, ada part period balancing, ada fixed period requirement, ada list total cost, ada work in there within, ada silver min. Yang lain silahkan dibaca, tapi yang paling Anda perlu perhatikan di nomor 1 fixed order quantity, nomor 2 load for load, dan yang keempat adalah economic order quantity. Ini yang biasa digunakan dalam soal-soal ujian nanti ya. Oke, untuk sementara penjelasan terkait dengan materi ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjut dengan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.